Baik saudara-saudara, nonton channel YouTube Marturia Bukit Kasih, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, dan di saat ini kita terpanggil lagi untuk mengisi hidup kita dengan firman. Dan oleh karena itu, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman. Sebelum itu mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami ya Tuhan sebagai umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih karena dalam hidup ini kami menikmati setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh selalu melangkah dalam sukacita. Kami ini diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Saat ini lewat channel YouTube Marturia Bukit Kasih, firman-Mu akan dibentangkan dan diberitakan. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya semua kami yang ada dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Baik hamba-Mu ini, tapi juga para penonton dan pendengar channel YouTube ini. Diberkati dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah kiranya Engkau ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Firman Tuhan ditulis demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian untuk bacaan firman. Baik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru tidak akan pernah tetap sama seperti sebelum ia mengenal Kristus. Sebab itu, Petrus mendorong pembacanya untuk melepaskan segala sesuatu yang jahat,
yang dapat merusak kasih dan kesatuan dengan saudara seiman. Namun tidak cukup sampai di situ. Petrus juga mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang positif. Karena mereka telah mengalami kelahiran baru, maka mereka harus melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh seorang bayi, yaitu menginginkan air susu sebagai makanan satu-satunya. Maka seseorang yang sudah dilahirkan baru seharusnya membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan satu-satunya bagi hidup dan pertumbuhan rohani mereka. Namun bukan berarti bahwa orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani tidak membutuhkan firman Tuhan lagi. Yang dimaksud ialah sama seperti bayi menjadikan air susu sebagai makanan satu-satunya, begitulah seharusnya seorang Kristen memandang firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertumbuhan dan kekuatan bagi iman. Bagi seorang Kristen, membaca dan mempelajari firman Tuhan seharusnya bukan merupakan sebuah pekerjaan yang berat, melainkan sebuah kesukaan karena adanya pemahaman bahwa hanya dengan firman Tuhanlah imannya bisa bertumbuh dan dibangun. Saudara-saudara, dengan beriman kepada Kristus, Sang Batu Penjuru, orang percaya menjadi batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani di mana pelayanan imamat dilakukan. Tugas orang percaya bukan hanya menjadi milik Allah, tetapi juga menjadi tempat kediaman Allah, dengan tujuan untuk memberitakan karya Allah yang besar. Seorang Kristen memang harus memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tetapi di samping itu, kita juga harus memiliki hubungan baik dengan sesama saudara seiman. Dan kesatuan sebagai bangsa pilihan itu bukan tanpa tujuan, melainkan agar maksud-maksud Allah digenapi, yaitu orang lain mendengar tentang Dia dan mengenal namanya, sehingga nama Dia, nama Yesus Kristus, dimuliakan di bumi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih bahwa lewat channel YouTube ini kami boleh disuguhkan dengan firman Tuhan. Kami semakin belajar bagaimana eksistensi hidup kami sebagai umat-Mu, bahwa kami harus terus mengisi hidup ini dengan firman. Bahkan juga lewat membaca dan mendengarkan firman menjadi kesukaan bagi setiap orang yang percaya. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjadi batu yang hidup, tetapi juga bercontoh daripada Tuhan. Kami boleh menjadi batu penjuru. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan bahwa channel YouTube ini boleh ada dalam pelayanan. Maka ya Tuhan, biarlah kiranya channel YouTube Marturia Bukit Kasih semakin diberkati oleh Tuhan. Setiap mereka yang memberikan diri dalam pelayanan lewat channel YouTube ini, semua diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Semua kami juga yang boleh menonton, tapi juga mendengar firman dan khotbah ini, biarlah kiranya semua kami secara pribadi diberkati, tapi juga bersama dengan keluarga-keluarga kami, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
batu penjuru, kami berdoa. Amin. Demikian untuk firman dan khotbah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin.